Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Baganda sebagai dosen pengampu mata kuliah konsep dasar pendidikan sejarah yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tifana Rubita Istiqomah dengan NIM 23030100019, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan mind mapping mata kuliah konsep dasar pendidikan sejarah. Dalam video ini saya akan menyampaikan 5 hal. Yang pertama, hakikat pendidikan sejarah. Yang kedua, hubungan pendidikan sejarah dan ilmu politik. Yang ketiga, kesadaran sejarah. Yang keempat, pendidikan sejarah di sekolah dan masyarakat. Dan yang kelima, pendidikan sejarah dan nasionalisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan sejarah. Ketika kita membicarakan pendidikan sejarah, terdiri dari dua kata, pendidikan dan sejarah. Yang pertama, pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan sejarah diartikan sebagai usaha yang sadar atau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana, artinya bukan secara tiba-tiba atau dirancang. Hal tersebut untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Dalam undang-undang ini, untuk memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, aspek yang dikembangkan adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, upaya yang sadar dan terencana dalam upaya pengembangan sikap dan keterampilan. Yang kedua adalah sejarah. Secara sederhana, ada dua pengertian, yaitu sejarah sebagai aktivitas dan sejarah sebagai kisah. Aktivitas terdiri dari dua aspek, pengembangan potensi dari peserta didik dan masa lalu. Sehingga pendidikan sejarah meliputi pengembangan potensi peserta didik, baik potensi pengetahuan, sikap atau keterampilan, serta aspek aktivitas manusia di masa lalu. Dan dari Permendikbud 59 tahun 2004 menjelaskan bahwa pendidikan sejarah merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan kesejahteraan dari serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik. Atau pendidikan sejarah merupakan upaya yang terencana untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan peserta didik melalui pemaknaan terhadap masa lalu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan sejarah dan ilmu politik. Pada dasarnya, politik dan sejarah adalah sebuah ilmu atau alat yang membantu manusia dalam mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Apabila berbicara dengan masalah politik, banyak orang yang memilih politik untuk mencapai kesejahteraan dengan berbagai pendekatan yang menarik dan menjanjikan. Umumnya, politik bergerak atau berhubungan langsung dengan negara dan pemerintahan. Titik fokus ilmu politik berdasarkan pada gejala-gejala di masyarakat yang memiliki tujuan dalam kekuasaan. Itulah yang membedakan antara ilmu politik dengan ilmu lainnya. Sedangkan sejarah sendiri ialah ilmu yang mempelajari manusia di masa lalu serta merekonstruksi peristiwa tersebut di masa sekarang. Hubungan antara politik dengan sejarah terletak pada ilmu yang dipelajari, yaitu ilmu kemanusiaan yang berpedoman pada peristiwa. Pada masa kerajaan, ilmu politik sudah dipakai dalam sistem pemerintahan. Ilmu politik tersebut berupa penguasaan wilayah yang dilakukan suatu kerajaan dari kerajaan satu dengan kerajaan lain, dengan kata lain ingin menguasai daerah untuk kepentingan tertentu. Kemudian dalam perebutan tahta raja dari suatu kerajaan, hampir dicerita riwayat kerajaan di Indonesia menceritakan perebutan tahta dari tahta raja diperebutkan oleh inti dari kerajaan itu sendiri.
Contohnya yaitu perebutan yang dilakukan oleh anak-anak raja itu sendiri, dan juga perebutan yang dilakukan oleh patih atau jenderal kerajaan itu sendiri, dan lain sebagainya. Selain itu, hubungan politik dan sejarah adalah politik di masa lalu, sedangkan politik itu sendiri adalah sejarah di masa sekarang. Kalimat ini diambil dari seorang sejarawan Inggris bernama Sir John Robert Shelley. Dari pepatah itu dapat disimpulkan bahwa sejarah tidak terlepas dari unsur politik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah sendiri merupakan suatu keadaan di mana seorang memiliki kesadaran akan adanya sejarah atau peristiwa sejarah yang mengindikasikannya bahwa adanya pengetahuan mengenai fakta sejarah atau ingatan mengenai hal tersebut. Akan tetapi, ingatan atau bahkan pengetahuan mengenai fakta atau peristiwa sejarah saja tidak bisa dijadikan jaminan tertanamnya kesadaran sejarah pada diri siswa. Menurut Ahonen, kesadaran sejarah menggambarkan orientasi mental antara generasi dari waktu ke waktu. Orientasi tersebut didasarkan pada kemampuan seorang untuk memikirkan kembali tentang masa lalu dan seterusnya. Artinya, bahwa kesadaran sejarah adalah kemampuan untuk memahami masa lalu dan membangun ekspektasi untuk masa kini dan masa depan. Waktu dalam kesadaran sejarah ini tidak hanya dipahami secara teknis, akan tetapi substansi secara syarat serta syarat dengan makna dan muatan moral yang dapat membangun kehidupan yang berkualitas. Kesadaran sejarah menjadi konsep dari interpretasi makna yang berhubungan dengan totalitas sejarah atau sejarah tanpa batas. Dalam hal ini dibutuhkan apa yang disebut dengan meta perspektif tentang sejarah dan juga pemahaman individu tentang sejarah. Maksudnya bahwa kesadaran sejarah ada saat seseorang mempelajari atau bahkan tahu sejarah secara fasih, dan pemahaman sejarah yang utuh akan menciptakan pemahaman individu akan sejarah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan sejarah di sekolah dan masyarakat. Pendidikan sejarah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran sejarah siswa di sekolah dan masyarakat. Pendidikan sejarah di sekolah dapat membantu siswa memahami bagaimana peristiwa masa lalu berkontribusi pada dunia kita sekarang, dan untuk mengambil hikmah dari pengalaman masa lampau. Pendidikan sejarah di masyarakat dapat membantu masyarakat memahami peristiwa pada masa lalu yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi, budaya yang ada saat ini. Metode pengajaran yang dapat digunakan dalam pendidikan sejarah di sekolah antara lain ceramah, diskusi, dan proyek. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pendidikan sejarah dan nasionalisme. Pendidikan sejarah memiliki peran yang sangat penting terkait dengan nasionalisme, yaitu pembelajaran sejarah dapat menumbuhkan sikap nasionalisme, patriotisme, kesadaran sejarah, dan wawasan humaniora. Ada hubungan yang positif antara pemahaman sejarah di Indonesia, minat belajar sejarah, dan wawasan kebangsaan dengan sikap nasionalisme siswa. Sikap nasionalisme diperlukan sebagai perekat kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, dan pendidikan sejarah dapat membantu menumbuhkan sikap nasionalisme tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan sejarah memiliki peran penting dalam menumbuhkan sikap nasionalisme. Pembelajaran sejarah dapat membantu siswa memahami sejarah bangsa dan membangun rasa cinta terhadap bangsa serta kesadaran akan identitas kebangsaannya. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.